warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mulai pelajaran pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa ya, agar kegiatan hari ini bisa berjalan lancar, tertib, dan tidak ada halangan sedikit pun, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baiklah, untuk ketua kelas bisa dipersiapkan. Siap, gerak, doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Oke ya, hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Mas Suro. Sakit. Sudah berapa hari? 1 hari. 1 hari ya. Kita doakan semoga Mas Suro segera sehat ya. Oke, untuk Mas Suro nanti saya catat. Oke, untuk mulai hari ini kita menyanyikan lagu nasionalisme terlebih dahulu ya. Ya, silahkan Yuda untuk memimpin. Berarti apa? Nasionalisme. Lagu nasionalisme yang isinya apa? Bahwa bahasa Indonesia itu terdiri dari beberapa suku bangsa ya. Nah, disatukan dengan apa? Dengan bangsa dan bahasa. Bangsa yang satu bangsa Indonesia. Bahasa yang satu bahasa Indonesia. Kita harus bersatu ya. Oke, sepertinya belum semangat ya. Biar semangat kita ice breaking terlebih dahulu. Seperti biasa kita lakukan yel-yel ya. SMK sama Sabu Garut. Jaya luar biasa. Bahasa Indonesia. Tepuk semangat. Semangat. Ya, kita harus mengawali pagi hari ini dengan semangat ya. Harus bersyukur. Kenapa? Karena kesehatan yang telah diberikan kepada kita bisa berkumpul di sini, bisa belajar bersama, bisa bertemu dengan bapak ibu guru, bertemu dengan teman. Ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini siapa yang masih ingat kemarin? Saya Bu. Kemarin kita belajar apa?
Iya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang struktur teks prosedur, ciri teks prosedur, dan kaidah bahasa teks prosedur. Ya, masih ingat ya? Oke, untuk minggu ini kita masih dengan materi yang sama, yaitu teks prosedur. Namun kaidah yang akan kita pelajari adalah berbeda. Kita adalah menyusun teks prosedur. Bisa dibaca, nanti kita akan belajar tentang apa? Mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari struktur dan kaidah bahasa, kalau hari ini kita akan belajar mengembangkan, menyusun teks prosedur. Selanjutnya indikator pencapaian kompetensi, silakan dibaca. Menyusun teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang dominan. Menjaga keselarasan teks prosedur melalui mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi teks prosedur dengan cermat, tenang, dan berpikir kritis. Sudah ada gambaran kita mau belajar apa? Kira-kira menyusun, membuat, memproduksi, ya, mengembangkan teks prosedur. Kalau kemarin kita sudah menganalisis, membedah isinya teks prosedur, sekarang kita yang menulis, yang membuat. Yang kedua yaitu menyajikan. Menyajikan itu apa? Setelah kalian membuat, nanti kalian silahkan presentasi, menyajikan agar kalian lebih paham, bertanya jawab dengan kelompok yang lain, ya. Oke, manfaat dari pembelajaran ini apa? Manfaatnya yaitu agar kalian itu nanti bisa menyusun teks prosedur dengan baik, benar, ya, sesuai strukturnya. Tujuannya agar pendengar atau pembacanya itu paham dengan apa yang disampaikan, ya. Jadi bukan sekedar kita menyusun kalimat tapi tidak bisa disampaikan dengan menggunakan kalimat yang tidak efektif. Tetapi di sini pembaca atau pendengar harus tahu isi dari teks prosedur tersebut. Oke, untuk awalan silakan kalian lihat tayangan video berikut. mengoperasikan komputer. Baik, untuk awalnya tadi struktur apa yang kalian lihat? Ada apa saja? Siapa yang bisa? Ya, Cindy, silakan. Betul, salah? Ya, ada ya. Tadi ada tujuannya. Yaitu kalimat pengantar tentang komputer. Komputer adalah apa ya? Terus yang kedua ada langkah. Langkahnya ada berapa? Ada 4. Oke, terus selanjutnya tadi kaidah bahasa. Apa saja kaidah bahasa yang sudah kalian lihat? Silakan. Oh iya, Faisal. Untuk kaidah kebahasaan itu ada yang pertama ada numeralia. Ya. Contohnya ada pertama, kedua,
Terus yang ketiga ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal contohnya kemudian setelah itu. Baik. Oke, betul atau tidak jawabannya Faisal? Jadi ada kalimat imperatif ya, pastikan. Terus apa lagi Faisal? Tekan ya. Tekanlah. Yang kedua ada konjungsi temporal. Setelah itu kemudian ada memerah ya. Langkah pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tepuk tangan buat dua teman kalian yang sudah menjawab. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan. Nah, kira-kira sebutkan produk apa saja yang kalian lihat itu ada di dalamnya teks prosedur. Kira-kira apa? Diingat-ingat. Siapa yang bisa? Oke, Siti. Iya betul. Apa tadi? Mie instan. Ada nggak mie instan di dalamnya, di kemasannya? Ada ya, cara membuatnya. Terus obat-obatan. Obat apa sih biasanya? Paracetamol, betul ya, diminum ketika sedang panas berapa kali per jam. Oke, selain itu ada lagi nggak? Selain sebutkan Siti? Ada ya apa? Alat elektronik, makanan ya. Itu ada cara membuat atau caranya, langkah-langkahnya. Oke, yang kedua, apa yang membuat teks prosedur itu kalau kamu lihat teks prosedur menarik bagi kamu itu apa? Iya, Najla. Bentar. Ada video, ada gambar, ada teksnya. Ya, kalau kamu mau cari teks prosedur tuh di YouTube, pasti lihatnya gambarnya ya. Pasti kalau nggak ada gambarnya masa tulisan menarik deh. Kurang. Ada gambar. Gambar apa? Hasil akhir. Misalnya membuat apa nasi goreng spesial ya. Nanti gambarnya seperti apa spesialnya. Terus yang ketiga ada teksnya yang menjelaskan. Kalau cuma gambar, video tanpa teks, paham deh yang membaca? Kurang paham. Jelas dan tidak paham. Betul. Oke, itu pertanyaan nanti. Selanjutnya, kira-kira kalau kita menyusun teks prosedur itu harus menggunakan langkah. Kira-kira apa saja langkah-langkah yang bisa kita tempuh untuk membuat atau menyusun teks prosedur? Ada yang bisa jawab? Oh iya, Bar. Untuk langkah menulis teks prosedur, yang pertama adalah menentukan topik, dan yang kedua adalah menentukan tujuan teks, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat menyusun kerangka kalimat, dan yang terakhir menyusun teks prosedur ke dalam langkah-langkah. Ya, ada berapa tadi? 5. Ya, betul apa yang disampaikan Akbar. Yaitu yang pertama di sini menentukan topik. Topiknya apa? Mau makanan, minuman, atau alat elektronik yang mau disampaikan. Nah, setelah itu yang kedua menentukan tujuannya. Agar apa? Memudahkan pembaca mendapatkan informasi. Ya. Yang ketiga mengumpulkan informasinya
cari di. Yang penting kamu bisa menyusun teks prosedur tersebut. Ada pertanyaan lagi? Tidak ya? Kalau tidak, ibu bagikan LKPD-nya. Silakan ketua kelas nanti bisa. Kelompok 1. Kelompok 2. Yang gitu aja. Nomor 3. Yang terakhir nomor 5. Oke ya. Sudah dilihat, silakan kalian lihat dulu petunjuk kerjanya. Kalian amati, dilihat boleh, dibuka boleh amplop yang ada di dalam kertas itu. Kertas itu ada gambarnya apa? Kira-kira gambar itu apa? Teks prosedur tentang apa? Oke, untuk membuat LKPD kalian membutuhkan waktu berapa menit? Berapa? 25 menit cukup? Ya, oke. Berarti nanti harus 25 menit dari sekarang kita langsung selesai mengerjakan. Silakan bisa dikerjakan. Jika ada yang ditanyakan boleh tanya kepada teman atau bu guru. Silakan, saya beri waktu 25 menit. Untuk penilaian, saya lihat penilaiannya dari kerja kelompok masing-masing, pertanyaan ya, mengajukan pertanyaan atau tanggapan serta keaktifan kalian. Oke, ada yang ditanyakan? Jadi teman-teman, menurut kalian bagaimana langkah awal untuk pembuatan SLPP itu? Ya, untuk kerja kelompok dibagi ya, dibagi. Mau yang si A apa misalnya yang membuat tujuan, yang si B membuat apa misalnya. Langkah-langkah awal dan bahas silakan dibagi per kelompok masing-masing.
prosedur apa? Kalau punya spidolita bisa terus pakai spidol. Kalau punya pulpen ya pulpen.
atau bal orange. Bola ini nanti aturan mainnya yaitu dimainkan dengan cara melemparkan dari kelompok satu ke kelompok lainnya dengan iringan lagu atau musik. Ketika iringan lagu itu berhenti, maka kelompok tersebut berhak mendapatkan kesempatan untuk presentasi yang pertama dan selanjutnya. Bisa dimengerti? Bisa dimulai ya? Bisa. Oke, saya mulai dengan iringan lagu yang semangat. December 6, 2014, we're going to drive across LA and take everybody we possibly can. It's going to be awesome. Did you record it for that? Ya, kita mulai ya. 3, 2, 1. Sambil joget boleh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan bagaimana teks prosedur alur pembuatan EKTP. Yang pertama, tujuan pembuatan EKTP adalah agar para pembaca itu mengetahui langkah-langkah dalam pembuatan EKTP. EKTP elektronik atau KTP elektronik adalah KTP yang memiliki format dan pengambilan foto. Yang keempat, pemohon EKTP melakukan perekaman tanda tangan. Yang kelima, pemohon melakukan seluruh sidik jari tangan dari tangan kanan kemudian ke tangan kiri. Terus yang keenam, petugas membubuhkan tanda tangan dan stempel pada surat pembuatan sebagai bukti bahwa pemohon telah melakukan perekaman foto, tanda tangan, dan sidik jari. Dan yang terakhir, pemohon menunggu untuk pengambilan EKTP. Seperti itu. Penutupnya, semoga dengan pembuatan EKTP melalui teks prosedur ini, para pembaca bisa mengetahui cara pembuatan EKTP dengan baik dan benar. Terima kasih. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Namun lebih detail lagi, tetapi langkahnya jelas. Terima kasih atas tanggapannya, Mas Mugiono. Ada pertanyaan lain? Cukup? Kalau sudah cukup, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya tes semangat sebentar ya. Ya, mulai. Terserah mau jadi mana. Baik, minta perhatiannya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok kalimat imperatif akan mempresentasikan hasil penyusunan teks prosedur kami, yaitu cara membuat menggonok. Yang pertama adalah tujuan. Masih menggonok merupakan hidangan khas Jawa Tengah, terbuat dari potongan nangka muda dan kelapa parut yang dibumbui. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama ada 1 ruas serai, terus 1 kilogram nangka muda yang dicacah kasar, terus ada 1 butir lengkuas, terus 1 butir kelapa parut, baiklah 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 3 buah cabai merah besar, 1 buah buah combrang. Selain itu juga ada bumbu halus. Di sini bumbu halusnya ada 8 butir bawang merah, 5 butir bawang putih, 8 buah cabai rawit, 1 ruas kencur, 1 buah sendok teh merica, 2 sendok teh ketumbar, 1 sendok teh terasi matang, dan 5 butir kemiri. Dan untuk langkah-langkahnya, yang pertama, ulek semua bahan bumbu halus, tambahkan garam dan penyedap rasa, lalu remas daun jeruk dan daun salam. Yang kedua, iris cabai merah dan daun melinjo combrang. Dan yang ketiga, ya, masukkan nangka muda yang sudah dicincang, lalu masukkan kelapa. Setelah itu masukkan bumbu yang sudah dipotong. Selanjutnya masukkan bumbu yang sudah dihaluskan dan daun yang sudah diremas. Rebus kurang lebih 20 menit dengan api sedang. Setelah itu cek apakah nangka sudah empuk. Jika sudah empuk, aduk hingga rata. Dan langkah terakhir, sajikan menggonok dalam piring. Untuk penutup, ada nasi menggonok telah disiapkan, disajikan dengan nasi panas, tempe mendoan, peyek, ikan keren dan lain-lain. Semoga sukses dan bermanfaat. Sampai sini ada yang mau menanggapi? Saya.
Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Silakan ada di bawahnya. Oke, silakan kamu lempar ke yang belum ya. Sebelumnya minta perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kalimat imperatif ingin mempresentasikan tentang prosedur mencuci tangan dengan 6 langkah kemudian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alma Zaharunisa. Boleh dilanjutkan kami. Saya Sulaiman. Tujuannya, kebersihan tangan yang baik bisa secara signifikan mengurangi penyebaran bakteri dan kuman berbahaya lainnya yang bisa menyebabkan diare muntah dan infeksi berbahaya lainnya. Langkah-langkahnya pertama, basahi tangan dengan air yang mengalir dan bersih. Lalu pakai sejumlah kecil sabun. Yang kedua, gosok telapak tangan bersama. Tiga, gosok jemari dan jempol dan kulit di sela-sela. Yang keempat, bersihkan telapak tangan Anda dengan kuku Anda. Yang kelima, gosok bagian belakang setiap tangan. Yang keenam, cuci dengan air mengalir dan keringkan dengan handuk atau tisu yang bersih. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Teks prosedur tersebut tidak terdapat alat tambahan. Karena ini langkah melakukan suatu pekerjaan, bukan membuat produk atau hasil seperti makanan. Sudah jelas? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya.
hasil diskusi kami, yaitu cara pembuatan ATM. Yang pertama, tujuan. Pembuatan ATM bertujuan untuk melakukan transaksi secara mandiri. Dengan adanya kartu ATM, masyarakat diberikan kemudahan dan kecepatan bertransaksi via mesin ATM. Untuk langkah-langkah yang pertama adalah bawa KTP dan jumlah uang sebagai syarat saldo awal. Kemudian pergi ke bank dan meminta nomor antrean untuk membuat ATM. Terus tunggu hingga nomor antrean Anda dipanggil. Selanjutnya datangi petugas ketika nomor antrean Anda dipanggil. Jelaskan tujuan Anda. Setelah itu petugas akan menjelaskan hal selanjutnya. Setelah jelas, isi formulir dengan lengkap. Lalu bayar administrasi yang merupakan syarat saldo awal. Terus yang terakhir, ambillah kartu ATM, buku tabungan, dan bukti pembayaran Anda. Terus yang terakhir adalah penutup. Demikian penjelasan mengenai cara membuat ATM. Jika kamu ingin membuat ATM atau belum mempunyai ATM, bisa mengikuti cara-cara di atas. Sekian. Ada yang mau menanggapi? Teks prosedur yang disampaikan sudah bagus, tapi tidak jelas. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi lagi? Cukup. Yang kalau cukup, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak usah kasih lagi ya, yang terakhir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yaitu perkembangan real ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang membuat nasi goreng spesial. Untuk tujuan akan disampaikan oleh teman saya. Tujuan membuat nasi goreng. Nasi goreng bukan hanya makanan khas Indonesia, namun beberapa negara juga memiliki nasi goreng jenis lainnya. Nasi goreng memang sangat digemari oleh semua suku bangsa Indonesia. Sesuai selera, satu potong bagian ayam suwir, satu helai daun bawang, satu sendok garam, setengah sendok gula pasir, 2 butir telur ayam, 2 sendok makan minyak goreng, 3 sendok makan kecap manis, dan 3 buah bakso. Yang harus dihaluskan seperti 5 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 cabai rawit dan cabai merah, dan 1 sendok teh terasi. Langkah-langkah 1. Siapkan bumbu seperti 5 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 4 cabai rawit dan cabai merah, 1 sendok teh terasi. 2. Haluskan bumbu tersebut ke dalam cobek dengan halus. 3. Tuangkan minyak goreng ke dalam wajan dan nyalakan kompor dengan api kecil.
haluskan seluruh bumbu yang dibutuhkan, kemudian tumis bumbu dalam minyak goreng yang telah panas hingga baunya harum. 4. Masukkan ayam dan bakso ke dalam wajan dan aduk secara merata hingga matang. Kocok 1 butir telur, kemudian digoreng orak-arik. 5. Siapkan nasi. 6. Tambahkan nasi ke dalam wajan, tuangkan bahan perlengkapan. Tambahkan nasi ke dalam wajan. 7. Tuangkan bahan perlengkapan seperti kecap manis, garam dan gula pasir dan aduk hingga merata. 8. Aduklah hingga merata. 9. Jika sudah matang, pindahkan ke dalam piring. Dan yang kemarin agak beruntung membuat nasi goreng sendiri selain harga lebih murah, kesehatannya akan terjamin. Demikianlah cara membuat nasi goreng dari kami. Mudah-mudahan selamat mencoba. Ada yang mau menanggapi ataupun bertanya? Siapa yang mau katanya? Uji bertanya, apa yang membuat nasi goreng? Ya, itu. Apa yang membuat nasi goreng itu menjadi spesial? Karena dilengkapi topping bakso, ayam, dan telur. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Baik, semuanya sudah presentasi ya hasilnya. Baik, silakan yang masih ada kesalahan atau kekurangan di proyeknya bisa direvisi terlebih dahulu. Kalau tidak, silakan bisa dikumpulkan semuanya ke depan. Ya, saya kasih nama ya. Oke, untuk tugasnya nanti saya lihat, saya koreksi seperti apa. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke evaluasi ya. Evaluasi yang nanti kita pakai adalah seperti biasa, adalah kuisis. Silahkan buka gawai kalian masing-masing. Situ sudah saya share link dan passwordnya.
teks prosedur, kita harus memperhatikan langkah-langkahnya sehingga orang yang membaca atau mendengarkan bisa memahami dengan benar dan jelas. Baik, ya. Ada lagi yang mau menambahi? Tidak ada. Oh, ada. Oke, untuk refleksi ya, refleksi hari ini. Silakan Mas Sito. Menurut saya pembelajaran hari ini sebentar karena menurut saya pembelajaran hari ini menyenangkan karena selain menunjukkan sikap kerja sensitif, kita juga mengerjakan eksposur dengan diberi batasan waktu. Baik, ya. Refleksi. Oke, ada yang mau menambahkan sih? Ya, sudah. Menurut saya pembelajaran hari ini menyenangkan. Dengan penggunaan amplop kita menuntut kita belajar kreatif dalam menyusun persoalan gambar lalu memasukkannya ke dalam teks prosedur. Oke, terima kasih semuanya untuk kesimpulan dan refleksi. Berikan aplaus buat teman-teman. Mau diulangi lagi? Oke, untuk pelajaran berikutnya kita akan masuk ke teks ceramah. Silahkan kalian nanti cari literasi tentang teks ceramah, perbedaan pidato, khutbah, dan ceramah. Seperti itu ya? Ya. Silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing dan bangkunya bisa ditata lagi. Jangan lupa langsung pulang ke rumah ya.